Staf sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk perayaan yang istimewa. Ornamen khas Lebaran dipasang di berbagai sudut ruangan, sementara aroma ketupat, rendang, dan opor ayam menggoda indera penciuman siapapun yang berada di sana. Prabowo Subianto, yang kini menjadi Presiden Indonesia, berjalan perlahan melewati ruang tengah. Dalam balutan baju koko putih dan sarung sutra hijau tua, ia terlihat tenang namun menyimpan banyak perasaan di dalam hati. Lebaran kali ini begitu berbeda. Ia menantikan momen bersama keluarga serta para pejabat pemerintahan yang diundang ke istana. Tahun ini, Istana Negara juga dibuka untuk masyarakat, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk merasakan suasana Lebaran di pusat pemerintahan. Di sudut lain, Titik Soeharto tengah menata hidangan di meja besar. Mengenakan kebaya biru muda dengan selendang emas, ia tampak anggun seperti biasanya. Wajahnya memancarkan ketenangan dan kebahagiaan, meskipun dalam hatinya ada banyak kenangan yang berputar. Malam ini, ia akan berkumpul kembali dengan Prabowo dan putra mereka, Didit Hedi Prasetyo, serta berbagi kebahagiaan dengan tamu-tamu istimewa yang hadir. Didit baru saja tiba dari Paris beberapa jam yang lalu. Mengenakan batik modern dengan aksen emas, ia membawa nuansa elegan ke dalam ruangan. Sebagai seorang desainer ternama, kesibukannya sering membuatnya jauh dari tanah air. Namun, untuk Lebaran kali ini, ia memutuskan untuk menghabiskannya di Jakarta bersama kedua orang tuanya, serta menyaksikan bagaimana rakyat dapat menikmati suasana istana yang terbuka untuk mereka. Ketiganya telah lama tidak berkumpul dalam suasana sehangat ini. Walau perjalanan hidup membawa mereka ke jalan yang berbeda, tetapi ikatan keluarga tetap kuat. Lebaran ini adalah kesempatan emas untuk merajut kembali kedekatan yang pernah ada. Di tengah kesibukan, Prabowo berdiri di balkon istana, memandangi langit yang mulai gelap. Ia mengingat masa-masa ketika dirinya dan Titik masih bersama, mengasuh Didit dalam suasana penuh cinta. Sekalipun takdir membawa mereka pada keputusan untuk berpisah, namun rasa hormat dan kasih sayang di antara mereka tak pernah pudar. Titik, yang memperhatikannya dari jauh, melangkah mendekat. Ia berdiri di samping Prabowo, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dalam diam, keduanya menikmati momen langka ini, momen di mana tak ada politik, tak ada protokol, hanya ada kenangan dan perasaan yang tetap terjaga. Didit melihat keduanya dari dalam ruangan dan tersenyum. Ia merasa beruntung memiliki orang tua yang, meskipun tidak lagi bersama, tetap menjalin hubungan yang baik. Baginya, keluarga adalah segalanya, dan ia ingin memastikan bahwa malam ini akan menjadi kenangan indah bagi mereka bertiga. Malam semakin larut, tetapi semangat persiapan tidak surut. Cahaya lampu istana bersinar terang, seolah mencerminkan harapan baru yang tumbuh di hati mereka. Esok adalah hari yang istimewa, hari di mana mereka akan merayakan kemenangan bersama, dalam kehangatan dan kebersamaan yang tulus. Fajar menyingsing dengan lembut, membawa sinar pertama yang menyinari halaman istana negara. Udara pagi yang segar membawa aroma bunga melati dan mawar yang tumbuh di taman istana, menciptakan suasana yang damai dan menenangkan. Kicauan burung menyambut datangnya hari kemenangan, menambah kesyahduan pagi itu. Prabowo bangun lebih awal dari biasanya. Setelah menunaikan salat subuh, ia duduk di teras istana dengan secangkir kopi hitam di tangannya. Pandangannya menerawang jauh, memikirkan perjalanan hidup yang telah ia lalui. Ada perasaan tenang yang mengalir di hatinya. Sesuatu yang jarang ia rasakan di tengah hiruk-pikuk politik. Tak lama kemudian, Titik datang dengan membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa kue lebaran. Ia mengenakan kebaya putih sederhana yang dipadukan dengan selendang biru. Senyumnya yang khas langsung menyapa Prabowo, yang membalasnya dengan anggukan hangat. Keduanya duduk berdampingan, menikmati ketenangan pagi yang jarang mereka bagi bersama. Pagi yang indah, iya. Ujar Titik lembut, memecah keheningan. Prabowo mengangguk. Iya, pagi yang langka, rasanya seperti kembali ke masa lalu. Didit kemudian muncul dengan kamera kecil di tangannya.
Sebagai seorang seniman, ia ingin mengabadikan setiap momen berharga. Ayah, Ibu, boleh aku mengambil foto kalian? Momen seperti ini terlalu indah untuk dilewatkan. Titik tertawa pelan, sementara Prabowo menghela napas panjang sebelum akhirnya mengangguk. Didit mengambil beberapa gambar, menangkap kehangatan yang jarang terlihat di antara mereka. Setelah sarapan bersama, mereka bersiap untuk melaksanakan salat Id di halaman istana. Didit membantu Titik mengenakan selendangnya dengan rapi, sementara Prabowo mengenakan peci hitam khasnya. Di saat seperti ini, mereka bukanlah seorang presiden, seorang mantan istri presiden, atau seorang desainer terkenal, mereka hanyalah sebuah keluarga yang merayakan hari kemenangan bersama. Di luar, staf istana, pejabat pemerintahan, dan masyarakat yang diundang mulai berkumpul. Tak lama kemudian, suara takbir berkumandang dengan syahdu, menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Prabowo, Titik, dan Didit berdiri berdampingan, siap untuk menunaikan ibadah salat dengan hati yang penuh rasa syukur. Di halaman utama, pintu Istana Negara telah terbuka untuk masyarakat. Banyak yang datang dengan penuh antusias, ingin merasakan suasana lebaran di istana, bertemu langsung dengan pemimpin negara, dan menikmati kebersamaan dengan sesama rakyat. Prabowo tersenyum melihat rakyatnya datang dengan penuh kebahagiaan. Ia tahu, inilah momen yang akan ia kenang selamanya, lebaran yang penuh cinta, keluarga, dan kebersamaan tanpa batas. Langit Jakarta semakin cerah ketika waktu salat Id tiba. Ribuan masyarakat dari berbagai lapisan berkumpul di halaman Istana Negara, duduk rapi di atas sajadah yang telah disediakan. Para pejabat pemerintahan, tokoh nasional, serta keluarga Prabowo tampak berdiri di barisan depan, bersiap untuk melaksanakan salat bersama rakyat. Takbir terus berkumandang, membangkitkan perasaan syukur dan haru di hati setiap orang. Prabowo berdiri tegak di samping Titik dan Didit, matanya sesekali menyapu barisan rakyat yang datang dengan wajah penuh kebahagiaan. Ia merasa bangga bisa merayakan lebaran dengan cara yang lebih terbuka tahun ini. Imam salat naik ke mimbar, mengucapkan salam dengan suara lantang sebelum memulai salat. Suasana menjadi semakin hikmat saat rakaat pertama dimulai. Prabowo, yang telah terbiasa dengan protokol resmi dan upacara kenegaraan, merasa berbeda kali ini. Ini bukan sekadar perayaan, melainkan momen spiritual yang menghubungkan dirinya dengan rakyat secara lebih dalam. Titik menutup matanya sejenak setelah sujud terakhir. Dalam doa yang dipanjatkannya, ia memohon kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan bagi keluarganya, terutama bagi Didit yang terus berjuang meraih mimpi-mimpinya. Ia juga berdoa agar Prabowo selalu diberikan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Setelah salat selesai, khutbah Idul Fitri pun dimulai. Sang khatib berbicara tentang makna kemenangan, kebersamaan, dan pentingnya persaudaraan dalam masyarakat. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa begitu mengena, mengingatkan semua yang hadir bahwa lebaran bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang berbagi dan saling memaafkan. Ketika khutbah usai, Prabowo berdiri dan memeluk Didit erat. Selamat lebaran, Nak. Semoga tahun ini membawa lebih banyak berkah untuk kita semua. Amin, Ayah, jawab Didit dengan senyum hangat. Titik kemudian mendekat, mengulurkan tangannya. Selamat lebaran, Mas Bowo. Semoga selalu diberi kekuatan dalam mengemban amanah. Prabowo menggenggam tangannya dengan lembut. Terima kasih, Mbak Titik. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Suasana lebaran yang penuh kehangatan semakin terasa ketika para pejabat dan rakyat mulai saling bersalaman, saling meminta maaf, dan bertukar senyum kebahagiaan. Setelah salat Idul Fitri, pintu utama Istana Negara dibuka lebih lebar. Open house resmi dimulai. Masyarakat yang telah menunggu dengan penuh antusias dipersilakan masuk secara bergantian untuk bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo serta jajaran pemerintahan. Di dalam istana, berbagai hidangan khas lebaran telah disiapkan. Ketupat, opor ayam, rendang,
dan aneka kue tradisional tertata rapi di meja panjang yang dihias dengan ornamen khas Idul Fitri. Para tamu, baik dari kalangan pejabat maupun rakyat biasa, duduk bersama menikmati hidangan sambil berbincang penuh keakraban. Prabowo berdiri di tengah aula utama, menerima setiap tamu dengan senyuman dan jabatan tangan yang erat. Beberapa warga tak dapat menyembunyikan rasa haru mereka, merasa bangga bisa merayakan Lebaran di istana bersama pemimpinnya. "Pak, saya tidak pernah membayangkan bisa masuk ke istana dan bertemu langsung dengan Bapak Presiden di hari Lebaran," ujar seorang bapak tua dari Jawa Tengah dengan mata berkaca-kaca. Prabowo menepuk bahu lelaki itu dengan lembut. "Ini rumah rakyat. Setiap warga negara berhak merasakan kebahagiaan di sini. Selamat Lebaran, Pak. Semoga sehat selalu." Titik pun tak kalah sibuk menyambut para tamu. Dengan senyum lembutnya, ia berbincang dengan ibu-ibu yang datang bersama anak-anak mereka, berbagi cerita tentang tradisi Lebaran masing-masing. Di sudut lain, Didit sibuk mengambil foto momen-momen berharga ini. Ia ingin mengabadikan setiap ekspresi kebahagiaan yang terpancar dari wajah rakyat dan keluarganya. Lebaran di Istana Negara kali ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan wujud nyata dari keterbukaan dan kebersamaan antara pemimpin dan rakyat. Suasana penuh kehangatan ini akan terus dikenang sebagai salah satu momen Lebaran paling istimewa dalam sejarah. Setelah sesi open house berlangsung dengan lancar, Prabowo, Titik, dan Didit meluangkan waktu untuk lebih dekat dengan masyarakat. Mereka berjalan ke halaman istana, berbincang langsung dengan warga yang masih berkumpul, berbagi cerita, dan mendengar harapan-harapan mereka untuk Indonesia ke depan. Seorang pemuda dari Kalimantan Timur mendekati Didit dengan penuh semangat. "Mas Didit, saya sangat mengagumi karya-karya Anda di dunia fashion. Saya berharap suatu saat bisa belajar dari Anda." Didit tersenyum hangat. "Terima kasih, Mas. Dunia kreatif sangat luas, dan saya yakin kalau Mas terus berusaha, pasti bisa sukses. Jangan ragu untuk bermimpi besar." Sementara itu, Titik terlihat berbincang dengan seorang ibu yang membawa dua anak kecil. "Bu Titik, terima kasih sudah menerima kami di sini. Kami tidak menyangka bisa sedekat ini dengan Ibu dan Pak Presiden." Titik meraih tangan wanita itu dengan lembut. "Lebaran adalah waktu untuk berbagi kebahagiaan. Saya senang melihat Ibu dan anak-anak bisa ikut merayakan di sini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah." Di sudut lain, Prabowo berbincang serius dengan beberapa tokoh masyarakat. Mereka membahas tantangan bangsa ke depan dan bagaimana persatuan harus tetap dijaga. "Kita tidak boleh terpecah belah," kata Prabowo tegas. "Lebaran ini mengajarkan kita pentingnya persaudaraan. Kalau kita bisa bersatu, Indonesia akan semakin maju." Hari semakin siang, tetapi semangat kebersamaan tak berkurang. Suasana di istana tetap hidup dengan tawa, cerita, dan harapan. Ketika waktu makan siang tiba, Prabowo mengundang beberapa tamu khusus untuk duduk bersama dalam jamuan makan siang keluarga. Para pejabat negara, tokoh masyarakat, serta beberapa warga yang beruntung mendapatkan kesempatan untuk duduk satu meja dengan Presiden. Meja panjang di salah satu ruangan utama istana telah disiapkan. Hidangan khas Nusantara tersaji, mengundang selera siapa saja yang melihatnya. Ketupat sayur, gulai kambing, sate ayam, hingga kue-kue khas Lebaran siap disantap. "Silakan, jangan sungkan. Kita makan bersama seperti keluarga besar," ujar Prabowo dengan ramah. Didit yang duduk di sebelahnya membantu menuangkan minuman untuk tamu-tamu yang hadir. Sementara Titik memastikan semua yang hadir merasa nyaman. Saat makan, obrolan pun mengalir. Para tamu berbagi cerita tentang tradisi Lebaran di daerah mereka. Seorang tokoh adat dari Sumatera berbagi tentang tradisi Pulang Basamo, di mana seluruh perantau kembali ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri. "Itulah indahnya Indonesia," kata Titik. "Kita punya banyak budaya, tapi tetap satu dalam kebersamaan." Prabowo mengangguk setuju. "Saya ingin menjaga tradisi seperti ini. Lebaran harus selalu menjadi waktu untuk mempererat persaudaraan,
bukan hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bernegara. Suasana santai dan penuh keakraban itu semakin mempertegas bahwa Lebaran kali ini benar-benar istimewa. Setelah makan siang, Prabowo, dan Didit memutuskan untuk melanjutkan kebahagiaan Lebaran dengan mengunjungi sebuah panti asuhan di Jakarta. Rombongan berangkat dengan pengawalan sederhana, ingin memastikan bahwa kunjungan ini benar-benar untuk berbagi kebahagiaan, bukan sekadar seremoni. Saat tiba di panti asuhan, puluhan anak-anak menyambut mereka dengan senyum lebar. Mata mereka berbinar-binar melihat kedatangan orang-orang penting yang benar-benar peduli pada mereka. "Selamat Lebaran, anak-anak," sapa Titik dengan suara lembut. "Selamat Lebaran, Ibu," jawab anak-anak serempak. Prabowo berbicara dengan salah satu pengurus panti, menanyakan kondisi anak-anak dan kebutuhan mereka. "Apa yang bisa kami bantu untuk memastikan mereka mendapatkan masa depan yang lebih baik?" Tanyanya serius. "Alhamdulillah, Pak, dukungan dari pemerintah sangat membantu. Tapi tentu kami selalu berharap ada lebih banyak perhatian untuk pendidikan anak-anak ini," jawab pengurus panti. Mendengar hal itu, Prabowo langsung berdiskusi dengan stafnya untuk mencari solusi konkret. Sementara itu, Didit mengajak anak-anak berbicara, menanyakan cita-cita mereka. "Siapa di sini yang ingin jadi desainer seperti Mas Didit?" tanyanya sambil tersenyum. Beberapa anak mengangkat tangan dengan semangat. Didit pun bercerita tentang perjalanannya dalam dunia seni dan desain, memberikan motivasi agar mereka tidak takut bermimpi. Kunjungan ini menjadi momen haru yang menghangatkan hati. Anak-anak merasa diperhatikan, dan Prabowo serta keluarganya merasa lebih terhubung dengan rakyat yang membutuhkan. Saat matahari mulai meredup, Prabowo, dan Didit kembali ke istana untuk beristirahat sejenak. Mereka duduk di teras belakang, menikmati udara sore yang sejuk. "Hari ini luar biasa," kata Didit sambil menyeruput teh hangatnya. Mengangguk. Melihat kebahagiaan di wajah rakyat adalah hadiah terbesar di Lebaran ini. Prabowo tersenyum, matanya menerawang ke langit yang mulai berubah warna. "Saya selalu percaya, seorang pemimpin harus dekat dengan rakyatnya. Kalau kita tidak merasakan apa yang mereka rasakan, kita tidak akan pernah bisa memimpin dengan hati." Obrolan mereka sore itu menjadi momen refleksi yang mendalam. Lebaran ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab besar yang mereka emban. Setelah seharian penuh kebersamaan, malam hari di istana pun tiba dengan nuansa yang lebih intim. Prabowo, dan Didit berkumpul di ruang keluarga bersama beberapa pejabat, sahabat dekat, serta perwakilan masyarakat yang masih bertahan di istana. Lantunan takbir masih menggema dari kejauhan, mengiringi obrolan santai yang menghangatkan suasana. Di tengah perbincangan, seorang sahabat lama Prabowo mengangkat cangkir tehnya. "Pak Presiden, ini mungkin Lebaran pertama yang benar-benar terasa dekat dengan rakyat. Saya tidak pernah melihat istana sehangat ini sebelumnya." Prabowo tersenyum, matanya menerawang sejenak. "Saya ingin rakyat merasakan bahwa istana adalah rumah bagi semua. Kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi soal melayani dan merangkul." Menambahkan, "Saya pun merasa seperti di rumah sendiri hari ini. Senang sekali melihat banyak wajah bahagia yang datang ke sini." Didit yang duduk di samping ibunya mengangguk. "Semoga ini bisa menjadi tradisi tahunan. Lebaran bukan hanya soal keluarga inti, tapi juga tentang keluarga besar kita, rakyat Indonesia." Obrolan malam itu tidak hanya membahas kebahagiaan hari itu, tetapi juga harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Beberapa pejabat yang hadir ikut memberikan pendapat mereka, mencetuskan ide-ide baru untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Jam semakin larut, namun suasana masih penuh kehangatan. Beberapa tamu berpamitan, sementara keluarga Prabowo tetap menikmati kebersamaan yang terasa begitu berharga. Di penghujung hari, Prabowo, dan Didit memilih untuk menghabiskan waktu di taman belakang istana. Angin malam yang sejuk membawa ketenangan setelah seharian penuh dengan interaksi dan kebahagiaan.
Hari ini sangat luar biasa, ujar Titik sambil menatap langit yang bertabur bintang. Aku harap kehangatan ini bisa terus kita jaga. Prabowo menghela napas panjang, lalu berkata, tanggung jawab kita tidak hanya untuk hari ini. Kita harus memastikan bahwa persatuan dan kebersamaan ini tidak hanya ada saat Lebaran, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Didit, yang sejak tadi menyimak, akhirnya berujar, aku selalu percaya bahwa kebersamaan yang kita bangun hari ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Lebaran bukan sekadar perayaan, tapi momentum untuk menyatukan hati dan harapan. Mereka bertiga terdiam sejenak, menikmati momen kebersamaan yang langka ini. Dalam hati, mereka berdoa agar Indonesia tetap damai, rakyat sejahtera, dan kepemimpinan selalu berada di jalur yang benar. Seiring malam yang semakin larut, mereka kembali ke dalam istana dengan senyum yang penuh ketenangan. Lebaran tahun ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga titik awal dari sebuah tradisi baru, mendekatkan istana kepada rakyat dan menjadikan kebersamaan sebagai kekuatan bangsa. Dengan harapan yang besar dan hati yang penuh syukur, mereka menutup hari itu dengan satu tekad, terus melangkah bersama rakyat, untuk Indonesia yang lebih baik. Keesokan paginya, setelah merayakan Lebaran yang penuh kehangatan, Prabowo mengumpulkan para pejabat negara di ruang pertemuan istana. Suasana masih terasa penuh semangat setelah kebersamaan yang mereka alami sehari sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo membuka pertemuan dengan suara yang tegas namun penuh kebapaan. Kemarin kita telah melihat sendiri bagaimana rakyat menyambut istana dengan hati terbuka. Itu adalah cerminan dari harapan mereka kepada kita. Para pejabat yang hadir menyimak dengan serius. Beberapa dari mereka masih terkesan dengan suasana Lebaran di istana yang terasa begitu berbeda. Kita bukan hanya pemimpin dalam struktur pemerintahan, tapi kita adalah pelayan rakyat. Mereka ingin melihat kita bekerja dengan hati, bukan sekadar menjalankan tugas administratif. Pemerintahan harus hadir di tengah-tengah mereka, mendengarkan, dan bertindak untuk kebaikan bersama. Titik yang turut hadir tersenyum mendengar Prabowo berbicara. Ia tahu betapa dalamnya kepedulian suaminya terhadap rakyat Indonesia. Prabowo melanjutkan, mari kita jadikan momentum Lebaran ini sebagai titik balik. Tidak ada lagi batasan antara rakyat dan pemimpin. Tidak ada lagi kesenjangan yang membuat mereka merasa terasing dari negara ini. Kita harus lebih transparan, lebih mendengar, lebih merangkul. Seorang menteri mengangguk, lalu berkata, Bapak Presiden, kami siap menjalankan arahan ini. Apa langkah pertama yang bisa segera kita lakukan? Prabowo tersenyum, turun ke lapangan. Jangan hanya duduk di belakang meja. Rasakan langsung apa yang mereka rasakan, dan buat kebijakan yang benar-benar berlandaskan pada kebutuhan nyata rakyat kita. Para pejabat yang hadir merasa tergerak. Mereka tahu, pesan ini bukan sekadar pidato seremonial, melainkan ajakan untuk benar-benar mengubah cara mereka bekerja demi rakyat Indonesia. Setelah memberikan arahan kepada para pejabat negara, Prabowo memutuskan untuk memberikan pidato terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia melalui siaran langsung di televisi nasional. Di sebuah ruangan yang sederhana namun elegan di istana, ia duduk di depan kamera, siap menyampaikan pesan yang telah ia renungkan semalaman. Saudara-saudaraku, rakyat Indonesia yang saya cintai, Prabowo memulai dengan suara yang penuh ketulusan. Lebaran ini bukan hanya tentang kemenangan setelah sebulan berpuasa, tetapi juga tentang merajut kembali kebersamaan dan persatuan di antara kita semua. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kemarin, saya melihat wajah-wajah bahagia dari masyarakat yang datang ke istana. Mereka datang dari berbagai latar belakang, tanpa sekat, tanpa perbedaan. Itulah wajah sejati Indonesia, wajah yang harus kita pertahankan. Ia menatap kamera dengan penuh keyakinan. Saya ingin mengajak kita semua untuk terus menjaga persatuan.